Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merenungkan bahwa tempat yang berjarak 500 tahun perjalanan dari muka bumi itu adalah sebuah negeri di mana makhluk-makhluk mulia tinggal? Ya, di sanalah tempatnya para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat dari cahaya, namun tidak dijelaskan rincian tentang hal ini. Dan kita tidak dibebani syariat untuk mencari tahu tentang hal itu. Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu tanah. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya, bersujud kepada Allah. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah saat Isra Mi'raj adalah, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Lalu beliau menjawab, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang sholat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi, dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. Artinya jumlah malaikat itu sangatlah banyak, lebih banyak dari jumlah manusia, dan sejumlah besar malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, malaikat Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan. Tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah ciptakan dengan sayap-sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul arasy, pemikul ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arasy, yaitu antara daging telinga atau tempat anting dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Salah satu dari pemikul arasy itu adalah Israfil, sang peniup sangkakala. Diameter sangkakala adalah antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Bisa kita bayangkan betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul arasy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar dan Jibril adalah pemimpinnya. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah Anda mendengar hadis tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisik mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara 2 ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Allah besarkan jisim mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka? Malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni jahanam itu. Suatu ketika kelak penduduk neraka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya mereka dimatikan saja karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Mereka berseru,
"Hai Malik, biarlah Robmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal hidup di neraka ini selama-lamanya." Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia, di ujung timur dan ujung barat dalam waktu serentak, dalam detik yang sama. Dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia, tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan presisi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya. Lalu berbicara tentang malaikat Jibril, tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan di kanan. Apalagi 600 sayap seperti malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 2 ayat di dalam Al-Quran, yakni ayat dalam surat At-Takwir ayat 23 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang." Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, dan di dekatnya ada surga tempat tinggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi." Rasulullah melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya, "Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana lagi dipercaya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli." Itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling layak mengemban amanah wahyunya, dan manusia yang paling mulia adalah yang paling layak menerimanya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan." Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia. Ketika Jibril menyeru kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk kepadanya, karena dialah Jibril sang pemimpin Israfil yang perkasa dan pemimpin Malik kasih neraka. Dialah Jibril pemimpin malaikat maut yang taat. Dia pula pemimpin Mikail, Ridwan, Rokib, Atid, dan selainnya. Sekian dulu kisah dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita menjadi orang-orang yang terpelihara dari segala mubah dan disertai doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.